Halo semua, terima kasih sudah hadir di dalam acara kita kali ini. Pada acara ini kita akan berbicara sesuatu yang cukup menarik ya, yaitu perbedaan uh, pemahaman Tritunggal menurut pengakuan iman Nisea, menurut Gereja Katolik Protestan dibandingkan dengan menurut Gereja Ortodoks. Dan bersama kita kali ini ada Romo Daniel Biantoro. Nah, teman-teman, mungkin pertama saya harus mengatakan beberapa hal dulu supaya kita nggak salah paham. Yang pertama, Tan Paragi bukan anggota Gereja Ortodoks, tetapi Tan Paragi mendukung Gereja Ortodoks dengan memberikan salah satunya ini ya, grup Telegram t.me garing belajar kekristenan buat teman-teman yang mau belajar tentang Gereja Ortodoks lebih lanjut. Dan juga teman-teman yang mau pelajari lebih dalam lagi, teman-teman bisa subscribe channelnya Romo Daniel di link yang ada di bawah deskripsi video ini. Juga supaya, yaitu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu gereja ortodoks itu apaan, jadi kita akan ulangin sedikit lagi tentang sejarah gereja, terutama sejarah gereja ortodoks. Di sini kita bisa lihat timeline sejarah gereja ya. Di sini kita lihat dulu itu satu gereja Katolik dan Apostolik. Lalu di tahun 1095 ini, 1054 ini terpecah ya. Jadi gereja timur dan gereja barat. Gereja yang timur disebut gereja ortodoks, yang barat disebut Katolik Roma. Yang pecah lagi dengan Protestan itu yang di sini di Katolik Roma ini. Menjadi ada Martin Luther, terus ada gereja Anglikan, Baptis, Metodis, dan lain-lain, Reform juga termasuk ada di sini semua. Yang di sini gereja ortodoks. Oke, mungkin Romo Daniel bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Shalom Romo. Shalom, selamat sore semua. Sore. Ya Romo, tadi yang saya bicarakan ada yang salah nggak Romo? Ya, secara garis besar sudah cukup lah itu. Pokoknya gereja ortodoks itu ya adalah gereja purba yang tumbuh di sebelah timur dari Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi itu menjelang munculnya kekristenan, diterimanya kekristenan itu sudah mulai ada dua kaisar sebelah barat berkedudukan di barat di Roma, dan kaisar di sebelah timur, sampai akhirnya Konstantinus akhirnya menjadi Kristen, membangun ibu kota yang baru dari Kekaisaran Romawi, yaitu ibu kota yang disebut Konstantinopel. Konstantinopel itulah akhirnya jatuh di tangan Islam pada tahun 1453 di bawah Turki, sehingga kota Konstantinopel itu diganti namanya menjadi kota Istanbul, yang jadi ribut kemarin masalah Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adalah gereja yang terbesar zaman itu, pusat daripada gereja ortodoks di zaman purba. Itu saja sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin ini yang ada sedikit perbedaan antara pengakuan iman Nisea yang ada di dalam tradisi ortodoks dengan yang ada di dalam tradisi Katolik. Nah, Kristen Protestan mewarisi pengakuan iman Nisea dari gereja Katolik. Nah, saya mau kasih lihat ini di Wikipedia ya. Sebelum itu yang ini dulu. Juga di Kristen di Indonesia yang pertama kali masuk sebenarnya adalah gereja ortodoks. Kita bisa lihat di sini, agama Kristen pertama kali datang ke Indonesia abad ke-7. Jadi ini sudah 1300-an tahun yang lalu ya, 1300 tahun lebih lah. Gereja Assyria atau gereja timur, ortodoks timur ini. Itu adanya di Pancur, tadinya di bawah yurisdiksi Patriark Antioquia, sampai terjadi permasalahan secara politik antara orang-orang Kristen yang di Assyria, itu di Persia, yang menyembah yang agamanya Zoroaster, dengan kekristenan yang ada di Bizantium, yaitu negara Romawi Timur tadi yang menjadi pusatnya gereja ortodoks, sehingga orang-orang Kristen Persia ini dicurigai oleh Shah Iran atau Shah negara Persia waktu itu, sehingga supaya tidak dicurigai, mereka akhirnya memutuskan diri untuk membuat kepatriarkan sendiri lepas dari Patriark Antioquia.
yaitu gereja Persia. Nah, akhirnya pada tahun 431 di gereja yang di Bizantium itu, Romawi Timur itu ada permasalahan, yaitu seorang namanya Nestorius yang mengajarkan yang dianggap oleh umat Kristen secara umum dan para pimpinannya sebagai ajaran sesat. Orang itu namanya Nestorius. Nah, orang yang di Persia ini untuk membuktikan kepada Raja Persia bahwa mereka bukan anteknya kerajaan Bizantium, orang-orang yang mengikuti Nestorius itu diterima di wilayah mereka, sehingga akhirnya mereka dituduh sebagai pengikut Nestorius, sehingga mereka dikenal sebagai Nestorian, gereja Nestorian, meskipun teologinya tidak semuanya mengikuti ajaran Nestorius. Meskipun mereka menghormati Nestorius, teologinya masih sebagian yang masih mengikuti ajaran ortodoks, bukan mengikuti ajaran Nestorius. Jadi kalau dikatakan itu Nestorian semua enggak juga ya, karena sebagian masih ortodoks dan sebagian yang mengikuti Nestorian itu sedikit sejarahnya. Oke. Gereja ini adanya di Pancur ya teman-teman, ada di Pancur, dan ini ada di Deli Serdang dan juga di Tapanuli Tengah di Sumatera. Tahun 645 ini ya. Jadi sebelum Katolik masuk, sebelum Protestan masuk, Ortodoks sudah masuk dulu. Bahkan sebelum Islam masuk, gereja Ortodoks sudah masuk dulu di Indonesia. Nah, ada satu hal menarik yang mungkin kita secara sepintas nggak begitu perhatiin ya. Ada perbedaan sedikit antara pengakuan iman Indonesia di Ortodoks dengan Katolik dan Protestan. Ini saya buka dari Wikipedia ya. Kalau dari Wikipedia ini sebenarnya kata-katanya nggak terlalu benar sama dengan yang ada di gereja Ortodoks Indonesia, tetapi kurang lebih mewakili lah. Kalau gereja Protestan dan Katolik kurang lebih sama, cuman mungkin agak beda-beda dikit gitu. Di sini disebut anak, di sini disebut putra ya, sama aja artinya. Nah, satu hal yang agak cukup membuat perbedaan adalah di poin yang ini, di Roh Kudus. Di dalam gereja Katolik disebut seperti ini. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ini dari Katolik. Yang Protestan, aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan. Kurang lebih sama. Nah, yang berbeda di sini di Ortodoks adalah aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, Ia berasal dari Bapa. Titik, koma, selesai. Jadi di Katolik dan Protestan berasal dari Bapa dan Putra, dari Bapa dan Anak. Tetapi dari gereja Ortodoks, Roh Kudus berasal dari Bapa. Udah. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Jadi ada perbedaan di sini kata Bapa dan Putra di gereja Katolik, di gereja Protestan juga ada Sang Bapa, keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Di Ortodoks itu dia berasal dari Bapa aja. Nah, ini perbedaannya. Mungkin cuma berbeda dan anak doang, kata dan anak. Tetapi itu bisa mempengaruhi sangat besar terhadap pemahaman. Mungkin setelah ini Romo Daniel bisa menjelaskan lebih lanjut perbedaan ini, kenapa bisa terjadi, dan apa dampaknya, Romo. Silakan, ya. Romo. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan dulu tentang pengakuan Nikea itu apa sih. Ini dari pihak apologet Muslim dengan mengatakan pada tahun itulah Yesus diangkat jadi Tuhan. Itu tidak benar. Pengakuan Nikea itu bukan gereja mengarang ajaran. Itu terjadi, ada seorang yang berpangkat arhimandrit seperti saya dari Mesir. Dia sebenarnya orang Berber, orang dari Libya, tapi menjadi romo di gereja Alexandria Mesir waktu itu, namanya Arius. Arius itu belajar dari salah seorang ahli filsafat namanya Lucianus. Lucianus itu melihat Kristus lebih semacam apa ya, kayak direndahkan gitu loh, Kristus itu. Sehingga akhirnya berdasarkan pengaruh dari Lucianus ini, Arius akhirnya suatu hari diminta oleh pimpinannya yaitu Patriark Alexandria yang bernama Alexander waktu itu, Romo Arius, coba besok pagi waktu liturgi kamu berkhotbah.
tentang Kristus. Akhirnya Arius berkhotbah hari itu mengatakan yang isinya intinya yang jadi ramai waktu itu adalah dia mengatakan pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Nah, akhirnya gereja jadi geger. Kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti dia punya permulaan. Kalau dia punya permulaan, jadi dia hanya seorang makhluk. Kalau dia makhluk, dia bukan Allah. Kalau bukan Allah, dia tidak dapat menyelamatkan. Itu yang menjadi geger. Bahwa ini geger menunjukkan gereja dari awal percaya memang Yesus Allah gitu loh. Jadi bukan sebaliknya. Bukan pengakuan YGK itu yang mengarang Yesus jadi Tuhan. Itu keliru, itu suatu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan orang yang tidak tahu sejarah itu ngomong gitu. Akhirnya waktu itu gereja berkumpul untuk membahas ajaran Arius ini. Dan akhirnya waktu itu yang menjadi lawan yang dalam konsili itu kumpulan bersama gitu ya, berkumpul untuk membahas ini benar atau salah gitu ya. Akhirnya waktu itu yang menjadi lawan debatnya Arius adalah orang Mesir juga, namanya Athanasius. Nah, intinya gini ya, intinya Athanasius mengatakan, Romo Arius, kalau anak Allah atau firman Allah itu punya awal, tidak diciptakan, bagaimana dia bisa memberi hidup kekal? Kita baca di dalam, coba kita baca di dalam Yohanes. Coba kita lihat ayatnya saja dulu. Yohanes 17 ayat yang kedua. Ya, kita baca. Supaya tahu sejarahnya Manikia itu orang tercenggak ngawur, itu gereja ngawur, bapak gereja ngawur. Enggak, ini pembelaan terhadap keilihan Kristus. Bukan karena dikarang, tapi karena sedang dalam serangan. Diserang orang yang ingin merendahkan Kristus. Gitu ya. 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, maksudnya Bapa memberikan pada Kristus kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kalau Kristus dapat memberikan hidup kekal, berarti dia memilih dong hidup kekal itu. Nah, sering saya katakan, saya tidak bisa memberi permen pada seseorang kalau saya tidak punya permen itu. Demikianlah, Kristus tidak akan bisa memberikan hidup kekal pada seseorang kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal. Nah, kalau dia tidak punya hidup kekal, kalau dia punya hidup kekal, berarti tidak punya awal, namanya hidupnya kekal. Kalau dia tidak punya awal, berarti ajaran Arius salah yang mengatakan pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Sebab dia kekal. Nah, ajaran ini yang sekarang dipromosikan oleh orang saksi Yehova, dan ditata oleh orang-orang Unitarian yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Katakan itu seperti Musa juga dikatakan Allah kan di dalam itu sebagai Allah. Oh iya, tapi apakah Musa bisa memberikan hidup kekal? Enggak kan? Jadi bukan kata-katanya Musa, Yesus ini dapat memberikan hidup kekal. Coba kita baca juga dalam Yohanes pasal 6. Kita baca. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-44. Tolong bacakan. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, gimana makhluk bisa membangkitkan makhluk lain itu di mana sih? Yang bisa membangkitkan itu adalah kuasa Allah. Kita baca juga ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Coba,
Ada manusia bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Ada manusia biasa yang punya hidup kekal seperti itu. Tidak ada. Jadi data Alkitab ini tidak mendukung ajaran Arius maupun saksi Yehova. Oleh karena itu, akhirnya gereja memutuskan ajaran kita yang kita terima dari Rasul ini harus dibetengi. Nah, pembetengannya itulah dirumuskan dalam pengakuan iman Nikea. Jadi pengakuan iman Nikea itu bukan mengarang doktrin, bukan. Itu membetengi ajaran yang memang sudah diterima dari para rasul tentang keilahian Yesus, tentang kekekalan Yesus, tentang kemampuan Yesus untuk membangkitkan orang pada akhir zaman. Nah, itu akhirnya, sehingga akhirnya Arius ajarannya ditolak, Arius sendiri dipecat, dan akhirnya menurut catatan sejarah dia mati dalam situasi yang mengenaskan. Hari itu, setelah itu dia mengadakan demonstrasi dengan para ibu-ibu, karena orangnya ganteng, dan sehingga banyak pengikutnya orang ibu-ibu ya, yang mendukung dia. Dia pergi kamar mandi, nggak keluar-keluar, dan setelah dicari di mana dia, ternyata dia terjerembab di kamar mandi, perutnya pecah seperti ceritanya Herodes dalam Kisah Rasul 12. Nah, gereja melihat itu hukuman karena dia menghujat Kristus. Itu ceritanya pengakuan iman. Munculnya pengakuan iman itu bukan gereja muncul untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan. Itu ajaran dari mana, sejarah dari mana begitu. Jelas ini ya. Nah, itulah akhirnya dalam pengakuan iman itu semua apa yang diyakini oleh gereja selama ini yang tidak tertulis akhirnya dirumuskan. Ya memang dari awal memang ada perumusan-perumusan tapi tidak sedetail yang dilakukan oleh dalam pengakuan iman ini. Di mana di situ akhirnya butir kedua dalam pengakuan iman mengatakan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, setelah di atasnya mengatakan aku percaya pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Lalu yang kedua, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Itu. Jadi ini penegasan tentang Yesus untuk membentengi pengakuan iman gereja supaya tidak lagi orang seenaknya ngarang-ngarang ajaran. Nah, inilah maksudnya. Nah, akhirnya juga ditegaskan tentang Roh Kudus. Ini di dalam butir yang ke-8 coba. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan, Sang Pemberi hidup yang keluar dari Bapa. Ini aslinya gitu memang. Ini berasal dari Yohanes 15 ayat 26. Coba bacakan itu. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26 kita baca. 15 ya. 15:26 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yaitu kata-kata Alkitab secara literal itu yang ditaruh di pengakuan iman mengenai Roh Kudus. Nah, pada awalnya tidak ada masalah, saudara. Gereja Timur yang mengaku itu, Gereja Barat yang mengaku itu, gitu, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Tetapi pada saat itu, ternyata ajaran yang dirumuskan di pengakuan Nikea ini tidak serta-merta diterima oleh kerajaan waktu itu. Ternyata ada sebagian besar sebenarnya, rajanya, anaknya Konstantinus sudah meninggal. Namanya Konstantius. Konstantius menolak ajaran tentang Tritunggal ini dan lebih condong kepada ajaran Arianisme. Dan satu-satunya orang yang menentang itu adalah Athanasius tadi, yang dari Alexandria,
Sehingga saat itu dia harus 10 kali dipecat, dia harus melarikan diri sampai ke Roma, kemana, dia melarikan diri, dia bersembunyi di dalam kuburan, di kuburan para rahibnya, karena kuburannya terbuat dari marmer ya. Dimasukkan di situ ketika tentara mencari dia, pokoknya mau dibunuh, dianiaya. Karena dia percaya pada Tritunggal. Jadi terbalik kalau orang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya itu yang dianiaya, terbalik. Kamu belajar sejarah dari mana? Justru yang dianiaya satu orang yang membela Tritunggal. Kalau nggak ada Athanasius, kita semua jadi saksi Yehova. Ajarannya seperti saksi Yehova. Untung ada Athanasius. Sehingga waktu itu Athanasius sering dikatakan Athanasius contra mundo dalam bahasa Latin. Athanasius melawan dunia, dunia kerajaan Bizantium, kerajaan Roma pada saat itu. Nah itu. Nah pada saat, saudara, ketika Arianisme ini didukung oleh negara dan orang-orang yang percaya pada ajaran Nikea ini dianiaya, pada saat itulah gereja Konstantinopel, ada 5 pusat waktu di gereja, 4 di timur, 1 di barat. Yang di barat di kota Roma, yang di timur di kota Konstantinopel, kota Alexandria di Mesir, kota Antiochia di Syria, dan kota Yerusalem. Itu menjadi 4 pusat gereja yang di sebelah timur yang nantinya dikenal sebagai gereja ortodoks. Nah, gereja yang pusatnya di barat ini, ya, waktu itu diserbu oleh bangsa barbar yang sekarang menjadi bangsa Finlandia, bangsa Skandinavia, bangsa Perancis, bangsa Jerman. Itulah dulu namanya bangsa-bangsa barbar. Nah, sebelum bangsa barbar ini menyerbu wilayah gereja sebelah barat yang berpusat di Roma, mereka sudah diinjili oleh orang namanya Ulfilas. Ulfilas itu dikirim dari Konstantinopel, tetapi karena Konstantinopel waktu itu sedang dikuasai pemikiran Arianisme, akhirnya bentuk kekristenan yang dipercayai oleh orang-orang barbar ini adalah bentuk kekristenan Arianisme. Sehingga ketika mereka mengadakan penyerbuan di wilayah-wilayah gereja bagian barat, ya di Roma dan di Italia daerah situ, mereka membawa ajarannya itu. Dan akhirnya menjadi penguasa-penguasa feodal di situ, menjadi negara. Nah, Sri Paus waktu itu khawatir kalau orang-orang ini kita biarkan dan kita tidak berbuat sesuatu, maka umat yang mempercayai ajaran yang ortodoks itu akan dipengaruhi oleh mereka. Sehingga pada akhirnya pada tahun, kalau saya tidak lupa 549 ya, diadakanlah konsili lokal di Toledo, Spanyol. Nah, dalam konsili lokal ini pengakuan iman yang tadinya berbunyi aku percaya, bukan konsili ekumenis ya. Kalau ekumenis itu mengikutan seluruh pusat gereja zaman itu. Ini lokal. 589 makanya Romo. 589 ya, 589. Synod at Toledo, Spain at Filioque. Nah, akhirnya untuk menegaskan bahwa Kristus itu sama ilahinya dengan Bapa, menurut para yang partisipan dalam pengakuan di dalam konsili lokal tadi, akhirnya kata-kata Roh Kudus keluar dari Bapa itu ditambah dan putra, berarti putra pun punya kekuasaan ilahi, punya kodrat ilahi, karena putra pun menjadi sumber dari Roh Kudus. Kelihatannya itu menyelesaikan masalah, kelihatannya secara awal tadinya. Nah, Gereja Timur tidak tahu karena ini adalah konsili lokal pada tahun 589 di kota Nikeia. Sehingga akhirnya bunyi pengakuan iman yang sudah ditambah di konsili lokal di Toledo itu menjadi aku percaya pada Roh Kudus Tuhan pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan Putra. Sementara aslinya yang dirumuskan di Nikeia
Itu aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan memberi hidup yang keluar dari Bapa. Nah, bedanya apa terus? Nah, ini awalnya tidak jadi masalah awalnya. Tapi akhirnya setelah diperhatikan, Gereja Timur menolak. Pertama, itu bukan konsili ekumenis. Kedua, perubahan apapun yang yang akan dilakukan di dalam suatu yang diputuskan oleh konsili ekumenis harus diubahnya melalui konsili ekumenis. Nggak bisa sepihak begitu. Nah, ini akhirnya terjadi ketegangan antara Gereja Timur dan Gereja Barat. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Gereja Timur akhirnya mengatakan, ya ini akhirnya, kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra, ini Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, ya itu bisa lihat di gambar itu. Berarti ada berapa sumber kealahan? Ada dua, yaitu Bapa dan Putra menjadi sumber dari kealahan Roh Kudus. Akhirnya Gereja Timur melihat, loh, apa ini bukan ada dua Allah kalau gitu ada dua sumbernya? Bapa dan Putra. Nah, Gereja Timur enggak, mau keluar dari Bapa dan Putra seolah-olah berasal dari suatu sumber. Lalu Gereja Timur mengatakan, loh kalau gitu kamu itu kalau seperti Sabellian dong. Kalau enggak sepenuhnya Sabellian, setengah Sabellian, semi Sabellian, Bapa dan Putra disamakan. Nah, Gereja Timur enggak gitu. Mengatakan begini Gereja Timur. Bagaimana dikatakan, Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja. Keluar dari Bapa. Sebagaimana Putra juga keluar, diperanakan atau keluar dari Bapa. Coba kita baca ayatnya. Ayatnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42. Tolong bacakan. Ya. Sorry, tadi di mute. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi aku keluar dan datang dari Allah. Keluar dalam arti apa? Keluar dari apa? Dalam arti diperanakkan. Mengapa? Apa bedanya keluarnya Roh Kudus sama diperanakannya firman ini? Coba kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 5. Ibrani 1 ayat 5. Karena siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Nah, apa artinya nih? Roh Kudus Kristus itu keluar dari Bapa tapi dalam arti diperanakan. Apa sih maksudnya? Anak itu adalah gambaran dari bapaknya. Anak itu biasanya mirip dengan bapaknya. Nah, Kristus keluar dari Bapa itu untuk menjadi gambarnya Allah, yang menyatakannya Allah. Oleh karena itu, keluarnya itu bukannya sekedar keluar gitu aja, tapi keluar untuk menyatakan Allah, menjadi gambarnya Allah, menyatakan Allah. Maka keluarnya itu secara bahasa kiasan dikatakan diperanakan, tapi bukan diperanakan seperti perkawinan loh ya, bukan diperanakan secara fisik, ya, diperanakan dalam mengerti keluar untuk menyatakan dirinya Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, dia keluar sebagai yang menyatakan Allah. Karena dia sebagai yang menyatakan Allah, dia menjadi gambarnya Allah. Kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak bisa lihat, tapi karena dinyatakan oleh yang nanti namanya Yesus ini, yang tak lain adalah anak Allah, yaitu firman-Nya Allah, maka dia menjadi gambarnya Allah itu. Makanya keluarnya Yesus dari Allah itu untuk menyatakan Allah. Sehingga manusia dapat melihat Allah melalui Yesus. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Oleh karena itu, keluarnya dari Allah, sama-sama keluar dengan Roh Kudus, disebut sebagai diperanakan. Nah, makanya dia ini siapa kok disebut anak Allah? Apa Allah bisa punya anak? Kalau anak dalam pengertian kawin-mawin, enggak. Allah itu bukan laki-laki, Allah itu bukan perempuan, Allah itu tidak punya tubuh sebab Allah itu roh. Maka kalau kita berbicara Allah memperanakan dan punya anak, bukan pikiran, tidak ada pikiran orang Kristen bahwa Allah itu punya anak dalam arti kawin-mawin, tidak ada itu. Maksudnya, firman-Nya Allah atau anak Allah itu tadi ada di dalam Allah. Seolah-olah, tanda kutip saya garis bawahi, seolah-olah akhirnya keluar dari Allah, tadinya dikandung dalam Allah, keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan dari Allah. Seperti kata-kata saya, firman itu katakan. Kata-kata saya itu terkandung dalam pikiran saya. Makanya pikiran saya mengandung kata-kata saya itu. Lalu kata-kata saya keluarkan, saya lahirkan melalui mulut saya, sehingga apa yang terkandung dalam pikiran saya diketahui orang lain. Demikianlah firman-Nya Allah yang ada di dalam Allah itu, yang tadinya terkandung dalam Allah itu, seolah-olah dilahirkan, padahal dalam dunia fisik, yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya anak. Itulah sebabnya firman Allah yang satu ini disebut anak Allah. Karena Allah itu satu dan firman-Nya hanya satu, padahal firman tadi secara bahasa teologis disebut anak, maka anak yang cuma satu apa? Ya anak tunggal gitu. Meskipun ada yang lain disebut anak. Manusia yang mendamaikan disebut anak Allah. Malaikat disebut anak Allah. Orang-orang saleh disebut anak Allah. Orang-orang yang ditebus disebut anak Allah. Betul. Tapi sebutan-sebutan itu tidak menafikan fakta bahwa Yesus disebut anak Allah bukan karena itu semua. Yesus disebut anak Allah karena dia firman yang satu yang ada di dalam Allah, yang keluar dari Allah untuk menyatakan Allah. Sehingga dia disebut anak yang tunggal, sebab yang lain-lain itu bukan firman, itu gelar-gelar biasa. Ini firman yang keluar dari Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Ya, mulai kita baca ayat 1 aja dulu. Ayat 1 lalu ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, pada mulanya, NRG. Jadi, firman itu ada, sudah ada gitu kan, bahasa aslinya sudah ada. NRG, pada mulanya sudah adalah hologos firman itu. Jadi firman itu bukan baru ada ketika pada mulanya, sebab pada mulanya itu adalah titik di mana ciptaan itu ada. Di dalam Ibrani, di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, firman-Nya Allah itu bukan hanya baru ada pada mulanya, dia telah ada pada mulanya itu. Berarti dia kekal, dia mendahului pada mulanya. Nah, firman itu bukan hanya sekedar gelar. Firman itu ya sebagaimana bunyi katanya, artinya ya kata-kata, sabda, logos, zavar,
Memra. Itu dalam bahasa Aramianya atau dalam bahasa Ibraninya. Dan firman yang sama ini tinggalnya di dalam Allah atau bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana kata-kata saya tinggalnya dalam saya, maka tidak ada dua Allah. Dan karena tinggalnya dalam saya, dan itu berasal dari pikiran saya, maka sifatnya ya sama dengan saya. Demikian firman-Nya Allah itu Allah, sifatnya sama dengan Allah, kodratnya sama dengan Allah. Ayat 14. Kita baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman yang sama tadi yang berada dalam Bapa itu akhirnya menjadi manusia. Bukan artinya berubah jadi manusia, enggak. Dia mengambil kodrat manusia tanpa kehilangan kodrat aslinya, yaitu kodrat ilahinya. Ya, teruskan ayat itu. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang disebut anak tunggal Bapa ini siapa kalau begitu menurut ayat ini? Firman. Ya firman itu. Jadi kalau begitu ketika orang Kristen berbicara tentang anak Allah, jangan berpikir bahwa itu anak karena perkawinan. Tidak ada Allah kawin itu. Karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan baji. Kawin sama apa? Oleh karena itu orang Kristen tahu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dalam pengertian jasmani, dalam pengertian biologis. Kristus disebut anak Allah bukan arti itu. Kristus disebut anak Allah karena adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Jelas ini ya? Jadi kalau gitu keluarnya firman dari Allah itu adalah untuk menyatakan Allah, maka disebut anak Allah karena itu menggambarkan Allah, sebagian anak itu menggambarkan Bapaknya. Nah, sekarang Roh Kudus. Ini masalahnya itu kan. Loh, kalau Roh Kudus juga keluar dari Allah. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26 tadi. Yohanes 15 ayat 26. Tolong bacakan. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Tapi kata yang digunakan ekporevete. Ek itu keluar dari. Jadi berasal dari dalam Bapa, keluar dari Bapa. Untuk apa? Apakah itu anak yang kedua? Enggak. Karena fungsinya beda. Roh Kudus keluar dari Bapa untuk membuat pernyataan Bapa di dalam Yesus itu dimengerti manusia. Jadi itu lingkup di mana pernyataan Allah itu bisa dimengerti manusia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, berarti untuk orang mengerti Yesus ini jadi dirinya siapa sebagai Tuhan, sebagai yang ilahi, itu hanya di dalam kuasa Roh Kudus. Berarti Roh Kudus datang bukan untuk menyatakan pewahyuan Allah seperti firman, tetapi supaya pewahyuan Allah dalam firman itu dimengerti oleh manusia. Maka keluarnya Roh Kudus dari Bapa itu digambarkan sebagai nafas yang keluar dari Allah. Kita baca dalam Ayub pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Ayat ke-4. Ayub pasal yang ketiga ayatnya yang ke-4. Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, ini adalah namanya puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diucapkan dengan menggunakan dua ungkapan yang berbeda.
Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti kalau gitu, roh Allah itu digambarkan sebagai nafas yang keluar dari yang maha kuasa itu. Oleh karena itu, kalau Allah itu menciptakan dunia melalui firman-Nya dan oleh rohnya yang memberi hidup, yang memberi nafas, maka dikatakan segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman dan nafasnya. Maksudnya oleh Bapa dan Putra. Oleh Putra dan Roh Kudus. Oleh firman dan rohnya. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 33 ayat 4. Mazmur 34. 33 ayat 6. 33 ayat 6. 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi langit, bisa saja langit dalam arti langit yang fisik, atau langit di atas segala langit, yaitu surga. Itu dijadikan oleh firman Tuhan, yaitu Sang Putra tadi. Dan tentaranya, segala tentaranya, bintang-bintang, planet-planet. Kalau langit rohani, yaitu surga, maksudnya para malaikat, itu dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Dan kita tahu menurut Ayub, nafas dari mulutnya itu adalah Roh Kudus tadi. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Allah, yaitu Bapa, melalui firman-Nya, dan diberi hidup melalui rohnya yang adalah nafasnya. Karena itu, meskipun sama-sama keluar, bayi yang keluar dari ibu itu disebut anak, nafas yang keluar dari ibu bukan disebut sebagai anak yang kedua, enggak. Ya nafas. Oleh karena itu Roh Kudus itu bukan anak yang kedua, itu nafas yang melaluinya Allah memberikan kehidupan pada manusia, dan yang melaluinya firman yang dinyatakan dalam inkarnasinya sebagai manusia, manusia dapat mengerti. Di mana Kristus hadir, Dia hadir melalui Roh Kudus. Dan di mana Roh Kudus hadir, Dia hadir untuk menghadirkan Kristus. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16-17. Bukan Filipi, Efesus. Efesus pasal 3, ayatnya yang ke-16-17. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi yang dalam batinnya manusia apa? Sebentar dulu. Roh. Yang di dalam batin manusia siapa ini menurut ayat ini? Roh. Roh. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, menurut ayat ini siapa yang dalam hati manusia? Roh. Kristus. Oh iya, Kristus. Jadi di mana Roh Kudus hadir, Dia hadir untuk menghadirkan Kristus. Dan Kristus tidak bisa dimengerti di luar kehadiran Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu lingkup ilahi yang melaluinya manusia mengerti wahyu Allah yang ada di dalam firman-Nya yang telah menjadi manusia itu. Nah, begitulah. Nah, kalau begitu, oleh karena itu di dalam gereja ortodoks gambarannya jadi begini. Allah yang satu adalah Bapa, ini sumber daripada keilahian. Coba kita baca dalam 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8 ayat 6, kalau membacakan. Bentar ya Romo. 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu. Sudah cukup. Saya yang beri poin aja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, siapa? Yaitu Bapa. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1.
Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan kau. Nah, jadi Yesus menyebut siapa ini? Bapa. Bapa. Allah itu sebagai Bapa. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Bapa. Bapa. Nah, kata Yesus yang Kau utus ini harus kita mengerti utus dalam arti apa? Beda dengan Islam ya. Kalau Nabi Muhammad sebagai utusan artinya yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan ajaran agama. Yesus bukan. Memang diutus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadinya di surga, diutus turun ke bumi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus diutus dari mana? Sorga. Dari sorga. Turun ke bumi. Coba kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4. Jadi arti utusan ini bukan artinya rasul itu tidak, rasul penyebar agama bukan, itu beda sekali artinya dengan pemahaman Islam tentang Nabi Muhammad. Kita tidak gitu. Makanya orang ketika membaca kitab tentang Yesus diutus, nah ini kan dia hanya utusan saja, bukan hanya utusan saja, sebab dia turunnya dari surga kok. Coba kita coba baca di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mana lebih dulu, lahirnya atau pengutusannya? Mengutus. Mengutus dulu, berarti sebelum jadi lahir dia sudah ada, kan udah bisa diutus gitu loh. Lalu setelah dia diutus turun ke bumi, dia mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria baru lahir gitu loh. Jadi kalau begitu, Yohanes 17 ayat 3 itu bukan syahadat apapun. Coba kita kembali baca. Ini kan banyak para apologet Islam mengatakan itu syahadat kan? Enggak, bukan. Coba baca. Baca lagi Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal. Yesus sedang berbicara tentang hidup kekal, bukan tentang syahadat. Nah, hidup kekal itu apa? Mereka mengenal ini bukan hanya tahu secara intelektual, ada hubungan yang sangat intim dengan Allah, penyatuan dengan Allah. Mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus, berarti Bapa dan firman-Nya, Allah dan firman-Nya, itu dua-duanya merupakan sumber hidup kekal, karena hidup kekal berasal dari Allah, dari Bapa, yang disalurkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Maka ini bukan syahadat, ini penegasan bahwa Yesus pun sumber hidup kekal, karena memang hidup kekal telah diberikan kepada Dia. Coba baca ayat 2, ayat di atasnya itu, supaya kita tidak ditipu orang. Ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Berarti siapa sumber hidup kekal di sini? Kristus kan. Makanya dia mengatakan inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau dan mengenal Yesus yang diutus. Diutus dari mana? Diutus dari surga ke bumi, mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria, gitu loh. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi kalau gitu kedudukan Roh Kudus ini apa kalau gitu?
Roh Kudus ini yang akhirnya menyatakan Kristus kepada manusia. Oleh karena itu, hubungannya apa kalau di dalam Allah ini? Ya, di dalam Allah hubungannya apa? Coba kita lihat. Antara Allah dan firman-Nya adalah Bapa dan Putra. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ada, Bapa itu mengasihi Putra, Allah itu mengasihi firman-Nya. Firman-Nya ada di mana? Di dalam Allah sendiri. Makanya kalau orang mengatakan Yesus itu ya Allah Bapa, gimana sih satu orang mengasihi dirinya sendiri? Dirangkul oleh dirinya sendiri, ya aku cinta kamu. Ya nggak bisa lah. Kasih itu selalu membutuhkan dua sosok yang berbeda. Nah kalau saya katakan ke sosok, hati-hati. Allah bukan jasmani. Jadi jangan gambarkan seperti orang gitu. Enggak, itu roh. Keadaan dalam roh, itulah yang membuat kita tidak mengerti secara sepenuhnya. Karena kita bukan roh. Disitulah Allah mengasihi firman-Nya yang berwujud roh juga. Pada waktu itu. Dan Roh Kudus di mana? Kok cuma dua? Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi fungsinya Roh Kudus apa menurut ayat ini? Mencurahkan kasih. Mencurahkan kasih kepada siapa? Dalam hati kita. Kepada kita. Nah, Roh Kudus kekal tidak? Kekal. Kekal, karena rohnya Allah, satu dengan Allah, maka kekal dia. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah roh yang kekal. Roh yang kekal. Kalau roh ini kekal, fungsinya tadi kekal tidak? Kekal. Kekal. Fungsinya tadi apa? Memberikan kasih. Mencurahkan kasih. Nah, kalau kekal, ada manusia enggak? Maksudnya? Manusia udah ada nggak pada di alam kekekalan itu? Oh, belum. Belum. Kalau gitu Roh Kudus mencurahkan kasih Bapa kepada siapa? Kepada dia yang sejak kekal berada dalam Allah dan dikasihi Allah. Siapa itu? Firman. Firman. Berarti Bapa mengasihi Firman melalui rohnya, dan Firman mengembalikan, memantulkan kasih yang sama kepada Bapa melalui roh yang sama. Itu kalau begitu kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, berarti Bapa mengasihi Firman, mengasihi Putra, Firman atau Putra kembali mengasihi Bapa, dan itu terjadinya di dalam Roh Kudus. Sehingga di dalam diri Allah yang esa itu terdapat lingkaran cinta kasih timbal balik tanpa henti, tanpa awal, tanpa akhir, dari Allah kepada firman-Nya melalui rohnya, dari firman kepada Allah melalui firman. Maka gambarannya seperti ini kalau di dalam gereja timur, ya kan?
Allah yang satu tadi siapa menurut Alkitab? Bapa. Dari Bapa keluar siapa? Anak dan Roh Kudus. Anak. Keluar dalam arti apa? Diperanakkan dalam arti apa? Menyatakan diri, mewahyukan diri Bapa. Dari Bapa keluar siapa lagi? Roh Kudus. Jelas ini? Nah kalau gitu, ada berapa sumber kealahan? Satu, Bapa. Nah kalau model barat tadi, kalau begitu, ada berapa sumber kealahan? Nggak kelihatan Romo ini, sumbernya gimana? Ya? Nggak kelihatan sumbernya. Kelihatan kan? Ya, yang mana yang sumber yang mana yang akhirnya menjadi permasalahan gitu loh. Nah akhirnya karena karena ini diperanakkan dari Sang Bapa dalam arti diwahyukan firman itu, Roh Kudus juga keluar dari Bapa dan akhirnya Bapa mengasihi firman ini melalui Roh, maka ada cinta kasih timbal balik. Nah, di dalam Allah yang satu itulah adalah esensinya Allah. Karena ini, makanya ini ada bulat yang menurut ini terjadinya dalam diri Allah yang satu. Jadi tidak ada tiga Allah yang berjejer-jejer, jadikan satu. Enggak. Sumbernya kealahan ya Bapa ya ada dalam Allah yang satu itu. Firman-Nya juga ada di situ. Rohnya juga ada di situ. Satu, bukan dua Allah, bukan tiga Allah. Orang Kristen tidak pernah percaya ada Allah yang lebih dari satu. Dan di dalam Allah ini, karena Bapa mengasihi Putra melalui firman, kasih ini yang menjadi inti kehidupan Allah. Karena Allah itu Tritunggal, maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Tolong bacakan. Satu Yohanes 4 ayat 8 dan 16. 8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih pada dirinya sendiri, bukan karena dia mengasihi kita. Sebelum ada kita, ya sudah mengasihi, karena apa? Sejak kekal dia mengasihi firman-Nya, firman mengasihi Bapa, kasih itu dicurahkan dan dipantulkan oleh Roh Kudus di dalam diri Allah itu. Maka Allah itu hidupnya adalah kasih. Jati dirinya adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, jadi sekarang perbedaannya. Kalau Gereja Timur melihat Allah pertama dari pribadi Bapa. Ya kan? Bapa itulah Allah yang esa. Di dalam Bapa itu ada hakikat kealahan Allah. Ya. Dari Bapa keluar firman-Nya, dinyatakan firman-Nya, keluar rohnya, dan ini diikat dalam kasih. Sehingga jelas kalau begitu. Kita tidak bisa berbicara tentang firman tanpa Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang menyatakan firman. Dan kita tidak bisa berbicara tentang Roh Kudus tanpa berbicara tentang firman atau Allah. Karena anak, karena apa? Karena anak hanya dimengerti melalui Roh Kudus. Oleh karena itu dalam Gereja Ortodoks, antara pengetahuan intelektual, akademis, tidak bisa terpisah dengan spiritualitas. Antara logos, logika, dan spirit, dan roh, dan batin tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, sejauh Gereja Ortodoks berbicara tentang teologi, juga menggunakan pemikiran akademis, seperti saya katakan ini kan yang akademis, tapi pada saat yang bersamaan tidak terpisah antara yang rohani dengan yang teologis. Nah, kecenderungan Gereja Barat, ya ini. Nah, kalau di Gereja Barat, keesaan Allah terletak di mana kalau gitu?
Di Bapakah? Bukan. Di Putrakah? Bukan. Karena Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus Bapa. Jadi bingung. Maka kesan Allah terletak pada bilang bunderan tanpa nama. Itulah esensi ilahi. Berarti gereja barat melihat Allah, kalau dilihat secara konsisten akhirnya, dilihatnya Allah itu dari esensinya Allah. Sementara kita mengatakan Allah ya satu, yaitu Bapa, bukan esensi. Dan itu yang ditegaskan oleh gereja timur. Dan efeknya dalam gereja barat, terutama dalam varian protestannya. Karena taunya Bapa itu adalah esensi ini, hubungan putra dan Bapa itu tidak jelas. Sehingga pokoknya ada satu Allah, titik. Nggak dijelaskan. Akhirnya, padahal dalam kitab suci ada sebutan Bapa, Putra, Roh Kudus. Akhirnya terserah dia mau menjelaskan itu apa. Pokoknya Allah satu, ada 3 pribadi. Entah dijelaskan secara Sabellianisme, entah dijelaskan secara Arianisme. Akhirnya jadi bingung sendiri. Karena akhirnya sumber kealahannya nggak tahu gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan permasalahan pemahaman tentang Tritunggal yang kacau balau di dalam kekristenan modern. Sumbernya dari ini. Mana orang tidak tahu lagi dari mana sih Allah itu yang mana? God. Nah, tapi kalau ini Father, Son, Holy Spirit, gimana kesatuannya? Macam-macam. Kalau gereja timur dari zaman dulu satu. Allah itu satu, yaitu Bapa. Dari Bapa dinyatakan firman-Nya atau dilahirkan anaknya, dan dari Bapa keluar rohnya yang akan menerangkan firman itu. Karena putra itu berada satu dalam Bapa, memiliki satu keilahian. Roh itu juga ada dalam Bapa, juga memiliki satu keilahian. Berarti tidak ada 3 keilahian, satu Allah. Nah, karena itu di dalam Allah ini, karena Bapa mengasihi Putra oleh Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa dalam Roh Kudus, maka hidup Allah ini adalah kasih itu. Dan yang kuning ini adalah energinya Allah. Cara Allah hadir di dalam dunia ini. Nah, sebenarnya atau kita lanjutkan minggu depan. Gimana tanpa lagi? Mengenai apanya lagi nih, Romo? Ya. Mau lanjutin yang mananya? Maksudnya? Ini belum selesai. Oh, karena ini akan saya jelaskan nanti. Ada buku yang baik, karangannya ya ini yang digunakan mungkin oleh STT ya. Coba sebentar. STT judul bukunya Dr. Bolan dan Niftrik. Dogmatika masa kini. Di situ membahas tentang filioque agak panjang lebar. Dari kacamata kesalahpahamannya tentang penolakan ortodoks atas filioque. Nah, saya akan baca tulisan beliau dan saya akan jelaskan kesalahpahaman beliau di mana, dan itu cara gereja barat memahami penolakan filioque dari gereja timur. Sehingga akhirnya ketemu dengan jawaban saya dengan apa yang beliau katakan. Oh, barat begini, timur begini. Nanti ketemu di situ melalui ini, gitu loh, melalui buku ini. Wah, itu kayaknya bukunya tebal juga, Romo. Ya, enggak apa-apa. Nanti sudah saya baca. Mungkin disingkat aja, Romo. Saya membahas hanya halaman 354 saja yang berbicara tentang itu, tentang filioque tadi. Ya, 354 atau 356 ya di situ. Hanya situ saja nanti yang akan saya bahas. Mengenai beliau yang mengkritik gereja timur karena menolak filioque tadi. Nah, itu kalau bisa minggu depan saya jelaskan, saya lanjutkan. Jadi para pemirsa bisa mengetahui lebih dalam, oh bedanya di situ. Kalau ini hanya secara luar aja. Gitu. Bagaimana? Kayaknya mendingan dijadiin satu, Romo. Maksudnya kita ringkas aja supaya orang langsung mengambil kesimpulan. Soalnya kalau misalnya kita hentikan di sini, kayaknya bisa jadinya nanti gantung, orang bisa salah persepsi. Ya, bisa. Gitu. Kalau begitu ya sudah kita hentikan sekarang ini. Karena ini jamnya udah jam 8. Ya. Oke, jadi teman-teman pada ya silakan, Om. Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya
ada kesalahpahaman yang besar dari pihak Gereja Barat, terutama yang saya lihat dari karangan Dr. Niftrik Bolan dan Niftrik ini di dalam mengkritik ajaran Gereja Timur mengenai Tritunggal. Salah yang sangat besar, salah paham yang sangat besar. Dan dari Gereja Ortodoks berhak memberikan penjelasan. Bukan begitu loh kami maksud, gitu loh maksudnya. Oh gitu. Ini loh yang maksud gitu. Oke. Nah, kalau mengenai pemahaman Tritunggal, kayaknya menurut saya sih udah cukup jelas, Romo, maksudnya perbedaan antara gereja Ortodoks dengan gereja Katolik Protestan. Kalau mengenai itu, mungkin teman-teman bisa, saya nggak tahu apakah minggu depan bisa kita lakukan itu. Ya, tapi ada sih dalam buku saya yang baru saya terbitkan, judulnya Satu Allah yang berkeradaan Tritunggal, buku yang baru saya terbitkan. Tolong beli itu aja. Oke. Sebenarnya saya udah taruh buku-bukunya itu kan yang buku yang baru saya terbitkan tentang Tritunggal. Judulnya Satu Allah, di bawahnya yang berkeberadaan Tritunggal. Oke. Sebenarnya saya udah taruh buku-bukunya Romo di deskripsi video, Romo. Itu ada tentang kalau ingin tahu pembahasan saya tentang apa yang di salah pahami Dr. Bolan dan Niftrik, itu saya tulis dalam buku itu. Oke. Sip. Jadi teman-teman, oke. Teman-teman yang mau beli bukunya Romo, ada di deskripsi video ini ya. Setahu saya sih ini udah ada, udah saya cantumin juga sih, seingat saya sih. Ya, saya harap itu nanti menolong, karena itu juga nanti akan menjawab orang luar tentang pertanyaan Tritunggal. Di situ juga saya jawab. Pertanyaan orang luar tentang Tritunggal, saya jawab di situ. Sehingga itu juga akan menolong saudara-saudara kalau ditanya orang luar dapat menjawab gitu. Oh gini Tritunggal itu begini gitu. Ya. Oke Romo, bisa closing statement Romo? Ya, jadi saya kira begitu saudara-saudara, memang perlu sekali pada zaman seperti ini. Begitu banyak orang yang melihat medsos ini dan itu, dan begitu banyak pemikiran-pemikiran yang dimunculkan yang banyak bertentangan dengan ajaran Rasuliah yang asli, ajaran gereja sepanjang segala zaman, dan mereka kadang-kadang kata-katanya lebih tajam mengkritik itu, biarpun mereka salah, mereka sangat pede sekali gitu loh. Saya aja dibilang saya itu super sesat kok ya. Ada matan gitu. Saya dikatakan itu ilmunya dangkal, yang dibanggakan bewoknya saja katanya. Itu jadi masalah itu. Dangkal tidak itu yang menilai kan orang, bukan saya gitu ya. Terus saya dikatakan bodoh, Tritunggal itu kayak ajaran iblis katanya gitu, dibilang gitu. Ada yang mengatakan gitu. Tapi saya nggak jawab. Saya nggak akan jawab sebab tugas saya bukan menghabiskan waktu saya untuk berdebat. Saya hanya menjelaskan ini loh ajaran gereja purba di timur, cuma itu aja. Kalau waktu saya habiskan untuk berdebat ini dan itu, orang nggak akan tahu apa yang ingin saya sampaikan. Akhirnya saya jawab debat orang itu, kenaan orang itu. Nggak usah lah. Gitu. Makanya saya memang bukan untuk mendebat, saya ingin menjelaskan. Karena masih banyak yang berarti belum tahu tentang ajaran gereja purba di timur ini. Nah ini yang ingin saya sampaikan, dan itulah mengapa selalu saya memberikan ajaran-ajaran di YouTube. Demikian Saudara Tanparagi, terima kasih banyak untuk waktunya. Romo, saya pernah dengar Romo bisa 9 bahasa Romo. Bisa coba gak Romo 9 bahasa bilang selamat tinggal? Aduh, bikin malu. Karena saya lahirnya di Pulau Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Oke, Jawa. Karena saya adalah orang Indonesia, saya bisa bahasa Indonesia. Karena saya pernah kuliah di Korea, saya bisa bahasa Korea. Waktu kecil, saya pernah belajar bahasa Mandarin. Ya, saya bisa bahasa Mandarin sana sini ya. Saya sedikit belajar bahasa Arab. Saya tahu bahasa Yunani, Alkitab, juga Yunani modern, karena saya pernah tinggal di Yunani. Saya punya working knowledge, bahasa Ibrani. Sedikit bahasa Rusia, tapi tidak banyak. Ya, itulah. Semua itulah sebenarnya. Mungkin bisa ini Romo, bahasa Arab atau
bahasa Korea, Romo. Selamat tinggal atau Romo? Annyeonghaseyo, 여러분. Ciao, 주무세요. Toh manapsida. Mari kita akan bertemu lagi gitu ya. Itu bahasa Korea. Terima kasih kalau gitu. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. 하나님이 여러분들 축복을 바랍니다. 여러분에게 축복을 바랍니다. Saya berdoa kepada Allah memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, buku-buku Romo Daniel dari Gereja Ortodoks sudah saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi teman-teman yang mau pesan bisa silakan pesan. Dan juga buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, mau mendukung pelayanan Romo Daniel, teman-teman bisa transfer melalui rekening yang sudah saya cantumkan di bawah video ini. Langsung ke rekening Selpak Gereja Ortodoks atau Romo Daniel. Oke, sekian video kali ini. Yesus